terkait bab peluang. Nah, jadi dalam materi bab peluang ini, kami menggunakan media pembelajaran yang kami beri nama Opportunity Board. Lantas, apa sih Opportunity Board itu? Nah, agar lebih jelasnya, kita langsung ke pembahasan materi saja ya. Selamat menonton! Jadi, dalam Opportunity Board ini, kami akan membahas yang pertama peluang teoritik. Dan yang kedua yaitu peluang empirik. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu peluang teoritik. Jadi, peluang teoritik itu merupakan nilai perbandingan antara banyak kejadian yang diharapkan dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Adapun rumus dari peluang teoritik itu adalah PA sama dengan NA dibagi NS, di mana PA itu merupakan peluang, NA itu merupakan banyak kejadian, NS itu merupakan banyaknya ruang sampel. Agar lebih memahami apa itu peluang teoritik, mari kita perhatikan pembahasan mengenai pengaplikasian media pembelajaran Opportunity Board, lebih tepatnya pada peluang teoritik. Nah, oke, sebelum lanjut ke contoh soal, saya akan menjelaskan komponen-komponen di papan peluang ini. Nah, jadi dalam papan peluang itu yang pertama ada nomor yang akan kita gunakan nanti. Nah, kemudian ada dadu, dan yang sebelah sini ada koin. Nah, selain itu di papan peluang juga ada kotak penyelesaian, dan ini merupakan rumus dari peluang. Oke, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Nah, sebelum lanjut ke contoh soal, saya akan mengambil contoh soal terlebih dahulu di kotak soal. Nah, akan saya bacakan contoh soal yang pertama, yaitu 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Lalu berapakah peluang kejadian muncul kedua mata dadu sama dengan 5? Nah, oke, di sini ada 2 dadu yang dilempar secara bersamaan. Nah, kemudian yang ditanyakan itu muncul mata dadu sama dengan 5. Nah, jadi kemungkinan besar 2 mata dadu yang muncul secara bersamaan yang sama dengan 5, kemungkinan besar itu ada 4,1. Kenapa 4,1? Karena dadu yang pertama itu muncul matanya 4. Kemudian dadu yang kedua itu muncul 1. Jadi kalau kita total itu muncul mata dadu sama dengan 5. Nah, oke, ini kita ambil. Kemudian saya taruh sini ya. Nah, ada lagi nggak mata dadu yang muncul sama dengan 5? Tentunya pasti ada ya, yaitu 3 dengan 2. Karena 3 dengan 2 itu sama dengan 5 ya kalau dijumlahkan. Seperti ini. Kemudian ada lagi enggak yang totalnya itu 5? Ada ya, 2 dengan 3. Nah, kemudian ada 1,4. Nah, jadi mata dadu yang muncul sama dengan 5 itu hanya ada 4 yang saya taruh di sini. Sebelumnya PA itu merupakan peluang, kemudian NA itu adalah banyaknya kejadian, dan kemudian untuk NS ini merupakan banyaknya ruang sampel. Nah, tadi untuk banyaknya kejadian itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada 4,1, ada 3,2, kemudian ada 2,3, dan yang terakhir ada 1,4. Nah, berhubung banyaknya kejadian ada 4, saya akan mengambil nomor 4. Kemudian saya taruh sini. Nah, kemudian untuk banyaknya ruang sampel itu ada 36. Kenapa 36? Karena
karena dalam dadu itu ada 6 ya. Nah, tadi kan ada 2 dadu. Jadi banyaknya ruang sampel itu ada 36. Jadi 6 dikali 6 sama dengan 36. Akan saya ambil nomor 3. Saya taruh di bawah karena NS itu tempatnya di bawah ya. 36. Kemudian saya mengambil angka 6. Nah, seperti ini. Nah, 4 dibagi 36 itu bisa disederhanakan ya. Kita bagi 4. Nah, jadi 4 dibagi 4 itu sama dengan 1. Oke, 1 ditaruh sini. Nah, kemudian 36 juga kita bagi 4. Karena kalau pembagian itu atas dan bawah harus dibagi dengan angka yang sama ya. Nah, kemudian 36 dibagi 4 itu adalah 9 ya. Oke, kita ambil nomor 9. Nah, jadi seperti ini ya untuk contoh soal yang pertama. Kemudian saya akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Nah, sebelumnya saya akan mengambil soal di kotak soal terlebih dahulu ya. Akan saya bacakan contoh soal yang kedua. Viana memiliki 2 buah koin. Lalu koin tersebut dilempar secara bersamaan. Berapakah peluang muncul 2 gambar? Nah, untuk contoh soal yang kedua ini kita sudah tidak menggunakan dadu lagi ya, akan tetapi menggunakan koin. Nah, di soal Viana itu memiliki 2 buah koin. Yang pasti dalam koin itu peluang munculnya antara angka dengan gambar. Nah, berhubung di sini ada 2 buah koin, jadi untuk kemungkinan munculnya itu ada angka, muncul dengan angka, kemudian ada angka dengan gambar, ada gambar dengan angka, dan yang terakhir gambar dengan gambar. Nah, di soal tadi kan yang ditanyakan peluang muncul 2 gambar. Jadi kita menggunakan ini gambar dengan gambar karena di soal itu yang diminta 2 gambar. Oke, ini akan saya ambil. Saya taruh di sini. Nah, jadi untuk banyaknya kejadian pada 2 buah koin itu ada 1 gambar dengan gambar. Oke, akan saya ambil angka nomor 1. Saya taruh di sini. Nah, kemudian untuk banyaknya ruang sampel itu ada 4 ya, tadi sebelum gambar dengan gambarnya saya ambil tadi ada 4. Kenapa ada 4? Karena dalam 1 koin peluangnya munculnya itu ada 2, angka dengan angka, kemudian angka dengan gambar. Nah, kemudian akan saya ambil angka nomor 4. Nah, 1 dibagi 4 ini sudah paling sederhana ya, jadi tidak bisa kita bagi lagi. Nah, jadi kesimpulannya peluang dari 2 koin yang kita lempar secara bersamaan itu adalah 1/4. Yang kedua, peluang empirik. Nah, jadi nilai peluang itu bisa didapatkan dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu melalui data hasil percobaan dan yang kedua yaitu melalui perhitungan saja. Nah, jadi peluang yang didapatkan dari hasil percobaan ini disebut dengan peluang empirik yang selengkapnya akan kita bahas lebih dalam lagi. Definisi peluang empirik. Peluang empirik merupakan nilai perbandingan antara banyak kemunculan suatu kejadian dengan banyak percobaan yang dilakukan. Peluang empirik itu biasa kita kenal dengan istilah frekuensi relatif.
Jadi, nanti ketika kita menemukan istilah frekuensi relatif dalam soal, maka itu maksudnya sama saja dengan peluang empirik, begitupun sebaliknya. Untuk rumus dari peluang empirik sendiri yaitu banyak kemunculan dibagi banyak percobaan. Nah, agar kita lebih memahami mengenai apa itu peluang empirik, mari kita perhatikan pembahasan mengenai pengaplikasian media pembelajaran Opportunity Board, tepatnya pada bagian putaran peluang. Oke, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai putaran peluang. Jadi putaran peluang ini merupakan salah satu media pembelajaran yang berfungsi untuk mempermudah kita dalam memahami mengenai apa itu peluang, khususnya mengenai peluang empirik atau yang biasa kita sebut dengan frekuensi relatif. Oke, di sini saya akan mengambil dua contoh soal ya. Kita ambil di kotak soal. Soal yang pertama yaitu sebuah spinner diputar sebanyak 8 kali putaran. Tentukan peluang empirik munculnya warna selain warna primer. Oke, di soal diketahui spinnernya diputar sebanyak 8 kali putaran. Oke, kita langsung melakukan putaran terhadap spinner ini. Sebanyak 8 kali putaran. Putaran pertama didapatkan warna kuning. Di sini kita akan tulis di sini kuning. Selanjutnya pada putaran kedua didapatkan warna hijau. Selanjutnya pada putaran ketiga didapatkan warna kuning. Di sini kita coret kuning ya. Pada putaran keempat didapatkan warna biru. Nah, di sini. Selanjutnya pada putaran kelima didapatkan warna kuning lagi ternyata. Lanjut ke putaran yang keenam, didapatkan warna merah. Selanjutnya putaran ketujuh, warna biru ya. Dan putaran yang terakhir didapatkan warna kuning lagi. Nah, oke. Di soal tadi yang ditanya yaitu tentukan peluang empirik munculnya warna selain warna primer. Ingat, warna primer itu warna apa saja? Warna primer itu terdiri dari warna merah, warna biru, dan warna kuning. Nah, tapi di sini pertanyaannya, tentukan peluang empirik munculnya warna selain warna primer. Jadi selain tiga warna ini. Jadi peluang empirik munculnya warna hijau. Ingat, rumus dari peluang empirik yaitu banyak kemunculan per banyak percobaan. Di sini banyak kemunculan warna selain warna primer, yaitu warna hijau ini ya. Banyak kemunculannya hanya satu kali. Jadi di sini dituliskan 1 per banyak percobaan. Tadi kita memutar 8 kali putaran ya. Jadi banyak percobaannya itu ada 8. Nah, seperti ini. Jadi, hasil dari peluang empirik munculnya warna selain warna primer pada 8 kali putaran di spinner itu adalah 1/8. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Mari kita ambil soalnya di kotak soal. Contoh soal yang kedua yaitu tentukan peluang empirik munculnya warna terbanyak pada percobaan pemutaran spinner sebanyak 6 kali putaran. Di sini kita melakukan 6 kali putaran ya. Oke, langsung saja. Nah, pada putaran pertama didapatkan warna biru. Di sini warna biru.
Setelah itu pada putaran kedua didapatkan warna biru juga ternyata. Di sini kita coret. Oke, putaran ketiga didapatkan warna merah. Selanjutnya lanjut ke putaran yang keempat. Warna biru lagi ternyata. Setelah itu kita masuk ke putaran yang kelima. Didapatkan warna kuning. Ini. Dan kita lanjut ke putaran yang terakhir, yaitu putaran yang keenam. Didapatkan warna kuning lagi ternyata. Nah, cukup kita melakukan sebanyak 6 kali putaran saja ya. Di sini soalnya tentukan peluang empirik munculnya warna terbanyak. Nah, di sini bisa kita lihat warna terbanyak pada pemutaran 6 kali di spinner ini adalah warna biru ya, muncul sebanyak 3 kali. Ingat, rumus peluang empirik tadi adalah banyak kemunculan per banyak percobaan. Nah, di sini banyak kemunculannya ada 3, yaitu didapatkan dari warna terbanyak ya, karena kan di soal yang ditanya munculnya warna terbanyak. Di sini kita tuliskan 3 per banyak percobaan. Tadi kita memutar spinner sebanyak 6 kali, jadi banyak percobaannya itu ada 6. Nah, seperti ini. 3/6 ini bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 3, atas dibagi 3, bawah dibagi 3. Hasilnya sama dengan 1/2. Nah, seperti ini. Jadi, hasil dari peluang empirik munculnya warna terbanyak pada pemutaran spinner sebanyak 6 kali putaran sama dengan 1/2. Cukup sekian penjelasan media pembelajaran dari kami terkait bab peluang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.